Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Selamat bergabung segenap jamaah, yaitu dari jamaah taklim wadah muslimah di Provinsi Bali, dan selamat bergabung juga jamaah lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah kita bertemu bersilaturahmi adalah karena wasilahnya Al-Quran. Kita lanjutkan tahsin satu hari satu ayat. Kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya sangat panjang sehingga kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian ketiga kita mulai dari bacaan walaqad alimu sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagi yang baru bergabung, setiap yang saya contohkan tentu mempunyai kandungan hukum tajwid ataupun makharijul huruf. Dalam pelajarannya tajwid, kita belum masuk kepada pelajaran tentang hukum mat. Baru tentang hukum nun mati, hukum mim mati, dan tentang tempat keluarnya huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Rah dan rahim, haknya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Dan setiap huruf yang bertasydid itu ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua ditekan, tetapi tidak perlu mendengung. Karena huruf yang bertasydid dan wajib mendengung adalah pada huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Silahkan dicatat ya. Walaqad alimu lamanish tarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad, kenapa bunyi da? Karena memang hukumnya adalah huruf da itu salah satu huruf qalqalah. Qalqalah itu hurufnya memantul, jadi memang harus bunyi da. Walaqad alimu, keluarnya dari tenggorokan bagian belakang. Mu 2 harokat karena ada waw mati atau waw sukun. Lamanish, sinnya besar. Taro, ronya 2 harokat. Hu pendek. Ma 2 harokat karena ada alif. Lahu, nah di situ domahnya kan terbalik menjadi seperti angka 6. Dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan jari kita. Malahu fil a, alifnya 2 harokat, berdiri tandanya khiro. Nah, kho ini kayak orang mau ngorok. Khiroti. Min kho, nun mati bertemu kho, jelas nggak boleh dibaca mendengung walaupun sebentar. Min kho itu salah. Yang betul min kho. Min kholaq, lamnya ada alif panjang 2 harokat, dan huruf qaf salah satu dari huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 6. Bisa disingkat baju di toko. Ba, ja, da, to, dan ko. Kholaq harus bunyi ko karena memantul besar. Pantulannya besar karena di akhir kata. Walabisa. Sama syarau bihi anfusahum. Walabi hamzah ya, bukan ain. Jadi kalau ada yang membaca walabi itu salah karena hamzah atau alif tempatnya dari tenggorokan bagian depan. Walabi sa. Ma 2 harokat, syarau bihi 6 harokat atau 6 ketukan jari kita. Anfusahum, nun mati bertemu fa itu hukumnya ikhfa atau samar. Bagaimana cara membaca samar? Matikan dulu ke huruf nun. An.
Kemudian segera bibir kita menyambar huruf fa. Afu. Kalau tadi kan belum menyambar huruf fa, baru an. Setelah itu segera menyambar huruf fa. Anfusahum lau kanu ya'lamun. Lau, ka 2 harokat karena ada alif. Nu 2 harokat karena ada waw sukun. Alifnya tidak terbaca ya, tidak berfungsi. Ya ain dari tenggorokan belakang, ya lamun. Nah, berhenti di akhir ayat itu namanya mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Kita ulang lagi. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagi nafasnya yang tidak cukup, boleh mencuri nafas pada tempat-tempat di mana nafas kita tidak kuat, tetapi jangan mencuri nafas pada tempat yang mendengung. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Kandungan di dalam ayat 102 di bagian yang ketiga. Jadi kisah tentang sihir yang banyak dituturkan dalam Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dalam kisah itu diterangkan sifat-sifat sihir, bahwa sihir itu adalah sulapan yang menipu pandangan mata, sehingga orang yang melihat mengira bahwa yang terlihat seolah-olah keadaan yang sebenarnya. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah di dalam surah Toha ayat 66 yang artinya terbayang olehnya siapa? Oleh Musa, seakan-akan ular merayap cepat karena sihir mereka. Dan juga sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 116 yang artinya sihir termasuk sesuatu yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sebagian manusia saja. Tetapi apa yang telah terjadi menunjukkan bahwa kedua malaikat mampu memberikan pengaruh gaib yang melebihi kemampuan manusia. Bahkan yang disebut kekuatan gaib oleh mereka itu hanyalah kemahiran dalam menguasai sebab-sebab yang mempunyai perpautan dengan akibat yang dilakukan. Hal ini hanyalah terjadi karena izin Allah semata-mata sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya. Dalam prakteknya, tukang-tukang sihir itu membaca mantra dengan menyebut nama-nama setan dan raja-raja jin agar timbul kesan seolah-olah mantranya itu dikabulkan oleh raja jin. Atas dasar praktek mereka inilah timbul anggapan yang merata dalam lapisan masyarakat bahwa sihir itu dibantu oleh setan. Kemudian orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW menyebarluaskan sihir itu di kalangan orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyesatkan. Mereka dapati sihir itu dari nenek moyang mereka yang mengatakan sihir itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal kedua malaikat tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum memberikan nasihat agar orang jangan mengamalkan sihir itu, sebab orang yang mempraktekkan sihir itu adalah kafir. Ayat 102 ini tidak lepas dari ayat 101, yaitu ayat sebelumnya. Sebagian ahli kitab itu meninggalkan kitab mereka yaitu Taurat dan mengikuti bisikan manusia-manusia setan yang mengajarkan sihir pada masa Nabi Sulaiman. Ayat ini membantah tuduhan kelompok Yahudi bahwa ia mendapatkan kekuasaan dan kekayaannya melalui sihir. Juga menolak pernyataan Bible bahwa Sulaiman telah berdosa dengan melakukan praktek sihir. Dia dituduh beristrikan 700 perempuan, bangsawan asing, dan 300 gundik.
Mereka, karena apa? Karena kebanyakan mereka penyembah berhala, maka Sulaiman juga pada masa tuanya terpengaruh oleh mereka, cenderung percaya kepada berhala-berhala dan dewa-dewa. Dia tidak seperti bapaknya, yaitu Nabi Daud. Harut dan Marut yang disebutkan dalam ayat ini adalah dua orang di Babilonia, sekitar sungai Furat di Irak, yang berpura-pura seperti orang soleh dan bertakwa. Mereka mengajarkan sihir kepada masyarakat, sehingga keduanya dikira dua malaikat yang turun dari langit, yang diajarkan dikira wahyu dari Allah. Mereka pandai sekali menipu dan menjaga itikad baik masyarakat kepada mereka. Maka mereka berkata kepada setiap orang yang ingin belajar dari mereka bahwa kami hanyalah cobaan. Janganlah kamu menjadi kafir, yakni bahwa mereka para penguji yang akan menguji kamu akan bersyukur atau akan kufur. Maka kami menasihati kalian, janganlah menjadi kafir. Mereka berkata begitu untuk memberi kesan bahwa ilmu yang mereka bawa dari Tuhan dan praktek apa di sini? Praktek mereka untuk kepentingan rohani. Tapi tujuannya hanya demi merusak keharmonisan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi punya banyak tahayul. Mereka percaya bahwa sihir yang diturunkan kepada mereka sungguh dari Tuhan. Kedatangan kedua malaikat itu hanya untuk mengajari manusia. Maka Al-Quran datang membantah anggapan mereka bahwa itu datang dari langit dan mengecam keras mereka yang belajar dan mengajarkannya. Demikian kisah singkat tentang Harut dan Marut di dalam ayat 102. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.